Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taruna dengan NPM 23133200039. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyaluran dan penggunaan dana desa. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penyaluran dana desa dan yang kedua penggunaan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut dengan APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD, kabupaten atau kota. Dana ini digunakan sebagai membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Selanjutnya ada tujuan penyaluran dana desa. Yang pertama, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Dana desa bertujuan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota, serta antar desa itu sendiri, terutama dalam hal akses terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan peluang ekonomi. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemandirian desa. Melalui dana desa, diharapkan desa mampu merancang dan melaksanakan pembangunan sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, tanpa selalu bergantung pada pemerintah pusat. Lalu yang ketiga ada mendorong partisipasi masyarakat. Penyaluran dana desa diarahkan agar masyarakat desa aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan sehingga hasil pembangunan lebih tepat sasaran. Yang keempat, mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, sanitasi, air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Lalu yang terakhir, meningkatkan pelayanan publik di desa. Penyaluran dana juga dimaksudkan untuk memperbaiki layanan publik dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial secara langsung di tingkat desa. Selanjutnya ada mekanisme penyaluran dana desa. Yang pertama ada penyaluran dari APBN ke rekening kas umum daerah atau bisa disebut dengan RKUD. Pemerintah pusat mentransfer dana ke kas daerah, kabupaten, atau kota. Lalu yang kedua, penyaluran dari RKUD ke rekening kas daerah, bisa disebut dengan RKD. Setelah syarat administrasi dan laporan penggunaan sebelumnya dipenuhi, dana ditransfer ke desa. Lalu yang terakhir ada penggunaan di desa. Dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, pelatihan pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial masyarakat. Selanjutnya ada dana desa disalurkan ada 3 tahap. Tahap yang pertama, 40% dari total anggaran dana desa akan disalurkan pada tahap pertama. Lalu tahap kedua, 40% kembali disalurkan pada tahap kedua. Lalu tahap ketiga, 20% sisa dana disalurkan pada tahap ketiga yang disalurkan pada tahap ketiga yang biasanya dilaksanakan setelah evaluasi penggunaan dan pada tahap sebelumnya. Hanya ada syarat penyaluran dana desa. Agar dapat menerima dana desa, suatu desa harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu ada 4. Yang pertama, menyusun dan menyampaikan rencana kerja pemerintah desa, atau bisa disebut dengan RKP-DES. Desa wajib menyusun RKP-DES yang membuat program dan kegiatan yang akan dilakukan. RKP-DES ini mencerminkan rencana kerja yang akan dijalankan, sehingga penggunaan dana desa bisa lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, atau bisa disebut dengan APBDes. Desa harus membuat APBDes yang merinci rencana pemasukan dan pengeluaran dunia di tingkat desa. APBDes ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Lalu yang ketiga, menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Desa diwajibkan menyampaikan laporan penggunaan dana desa dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban bahwa dana yang telah diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, tidak memiliki masalah hukum atau pelanggaran berat dalam penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya. Desa harus memiliki catatan pengelolaan dana desa yang bersih, artinya tidak ada kasus hukum atau pelanggaran serius terkait penggunaan dana desa di masa lalu. Hal ini menunjukkan integritas dan kesiapan desa dalam mengelola dana dengan baik. Selanjutnya ada tujuan penyaluran bertahap. Yang pertama, meningkatkan pengawasan.
agar pemerintah pusat dan daerah bisa memantau penggunaan dana setiap tahap sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Lalu yang kedua, menjaga transparansi. Desa wajib membuat laporan penggunaan dana sebelum menerima tahap berikutnya, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Lalu yang ketiga, mendorong akuntabilitas. Desa bertanggung jawab menyusun laporan dan bukti penggunaan dana agar tidak terjadi penyalahgunaan. Yang terakhir, menyelaraskan dengan kebutuhan real desa. Dana disalurkan sesuai kebutuhan dan kesiapan desa di lapangan langsung sekaligus. Selanjutnya ada penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa yaitu pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama penggunaan dana desa. Yang pertama, prioritas pada kebutuhan masyarakat desa. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, berbasis swakelola dan padat karya. Selanjutnya ada prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, pembangunan infrastruktur desa, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih. Lalu yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta pendirian dan pengembangan badan usaha milik desa, atau bisa disebut dengan BUMDes. Yang ketiga, peningkatan pelayanan sosial dasar, mendukung kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya ada contoh penggunaan dana desa. Di sini ada 6 contoh. Yang pertama ada pembangunan dan perbaikan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas. Lalu yang kedua ada pembangunan jembatan penghubungan terwilayah. Dan yang ketiga ada pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi. Yang keempat, pembangunan fasilitas pendidikan seperti PAUD. Yang kelima, pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan daya asing. Yang keenam, program pendidikan dan pelatihan bagi pemuda desa. Selanjutnya ada dampak penggunaan dana desa. Dampak positif dari penggunaan dana desa yaitu terlihat dari peningkatan kondisi fisik desa dan peningkatan kesejahteraan warganya. Hal ini menjadi indikator keberhasilan program dan bukti bahwa penggunaan dan telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Yang pertama ada tantangan, ada 3. Yang pertama keterbatasan kapasitas aparat desa. Yang kedua masalah transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Lalu yang terakhir ada solusi. Yang pertama pelatihan dan pendamping teknis aparat desa. Yang kedua penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Yang ketiga ada meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum masyarakat desa. Sekian dari saya, Dimas Taruna. Terima kasih.